Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Karena Dikau yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami ini, oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 4 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus secara manusiawi penuh dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, dia menjadi sangat lapar. Di kesempatan itu iblis mencobai Yesus Kristus agar dia mau mengubah batu menjadi roti. Tentu saja Tuhan Yesus secara pasti sanggup melakukan semuanya itu. Akan tetapi masalahnya, apakah seorang manusia ciptaan dan milik Tuhan Allah Bapa harus menuruti perkataan iblis atau firman Allah? Tuhan Yesus hanya mau memilih menuruti kebenaran firman Tuhan Allah Bapanya saja. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pada nas renungan kita hari ini mengutip dari Ulangan 8 ayat 3, di mana ayat ini awalnya diperuntukkan bagi orang Israel ketika mereka di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan melewati padang gurun, di mana mereka harus mengembara selama 40 tahun itu. Tuhan Allah Yahweh membiarkan mereka kelaparan dan kehausan agar mereka mau merendahkan diri. Dia Allah sumber segala berkat akan menurunkan mana bagi mereka dari sorga, sehingga mereka menyadari manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu. Sebagai pribadi seorang umat manusia, tentu saja kita cenderung mau mengandalkan diri sendiri di dalam menjalankan hidup ini. Oleh karena itu, kadangkala Tuhan Yesus perlu membiarkan dan mengizinkan kita untuk melewati bagaikan padang gurun kehidupan berupa hidup yang penuh kesulitan dan tantangan untuk melepaskan ketergantungan kita pada diri kita ini sendiri. Pada waktu tangan kita tidak lagi mampu bekerja, kaki kita tidak mampu lagi melangkah berjalan, dan kita merasa tak berdaya, maka saat itulah Tuhan Yesus Kristus menurunkan roti kehidupan dari sorga, makanan minuman rohani, agar kita sadar sekalipun tanpa bekerja, maka Ia tetap ada memberikan apa yang menjadi kebutuhan jasmani terlebih rohani kita untuk dimakan, semata-mata karena kemurahan hati Tuhan Allah belaka. Tuhan kita Yesus Kristus mengutip ayat dari kitab Ulangan itu adalah untuk dirinya sendiri ketika itu, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya untuk mengajari kita sekarang ini dan seterusnya selagi kita diberi hidup di dunia ini, di mana pada waktu kita dalam kondisi atau situasi perut lapar, ketika dia dicobai oleh iblis,
supaya bersandar kepada dirinya sendiri. Akan tetapi Tuhan Yesus memilih untuk merendahkan diri dan taat sepenuhnya kepada janji pemeliharaan Tuhan Allah Bapa di dalam Roh Kudus-Nya itu. Dia telah mengalahkan pencobaan kuasa iblis atau setan itu, dan Tuhan Yesus telah menang dan akan memberikan kemenangan itu pula kepada setiap umat manusia yang mau hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua untuk mau belajar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau merendahkan dirinya, yang mau hidup hanya bersandar kepada pemeliharaan Tuhan Allah saja, bukan untuk mengandalkan pada kekuatan diri pribadi kita sendiri. Sebab hanya Dialah yang sanggup memimpin perjalanan hidup kita yang bagaikan melalui padang gurun yang gersang di dunia yang fana ini, menuju kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya di sorga. Dia akan dengan setia menggandeng tangan kita untuk melewati badai apapun juga, termasuk wabah atau pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini. Untuk itu marilah kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami, supaya kami jangan mengandalkan diri kami sendiri, kami tetap harus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, sembuhkanlah segala kuasa sakit penyakit apapun juga yang saat ini menderitakan kami, terlebih akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.